وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Jadi kalau saudara saya tadi beliau sudah familiar sekali, sudah dikenal semua bahwa beliau adalah Ustadz Haji Sumardi Sahari yang akan menemani kita umroh, sekaligus beliau adalah Kepala Cabang PT Penderita Makkah Mukarramah di Kabupaten Bulukumba. Posisi saya, nama saya Rizwan Kahar. Insyaallah saya juga ikut di rombongan tanggal 10 Desember bersama-sama kita dari Bulukumba dan akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya semoga kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai tadi di Madinah. Jadi hari ini kita belum membahas tentang tata cara umroh, tata cara berpakaian ihram dan lain sebagainya. Tapi ini baru pra manasik. Jadi sebelum kita mulai, kita saksikan dulu ada video tentang bagaimana itu Madinah. Yeah. There is a journey that all Muslims wish to fulfill. It's a journey through the deserts and the dunes. It's the journey to the blessed city of Medina. This is Medina, a city for which millions of souls yearn, and to which the hearts of the believers are attached. This is the Prophet's Mosque, the cradle of Islam. Its memory increases longing, and its feeling inspires love from all the Muslims. When a believer enters this city, the mind and body feel the grandeur and spirituality of the place. Muslims feel a special ambiance as the fragrance of Islamic history overwhelms them. Wherever you go in Medina, there is a place that has merit, or a landmark that informs you about the history of the religion of Islam. For the workers who are blessed to live in this holy city, the honor and privilege is immense. For every day they are able to convey greetings and express their love for the Holy Prophet and to seek his intercession on the day of resurrection. Medina has always been the symbol of unification and Islamic harmony. Even after 14 centuries, this city still bears the beauty and fragrance of Islamic civilization in its streets, mosques, and mountains. Come and experience the timeless and eternal city. Come and be immersed. Be mesmerized. Be enlightened. Medina, the enlightened city. Bapak Ibu sekalian, calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Desember 2022. Tadi telah kita saksikan sekilas video singkat tentang kota Madinah. Walaupun berbahasa apa tadi? Bahasa Konjo, ya, bahasa Inggris, tapi sudah terbayang di otak-otak kita betapa rindunya kita dengan kota Madinah. Ya. Kalau ada satu orang Islam yang tidak rindu dengan kota Madinah, berarti keislamannya dipertanyakan. Ya, keislamannya dipertanyakan. Ada apa dengan kota Madinah? Ya, ada apa dengan kota Madinah? Sampai jutaan kaum muslimin di seluruh dunia rindu ingin bertemu dengan kota Madinah. Sekarang jemaah umroh
kalau berangkat rata-rata tiba di Bandara Madinah. Kalau dulu di Bandara Jeddah, King Abdul Aziz. Ya mungkin Pak Haji Roping yang berangkat tahun berapa Ji? Pasti tiba di Jeddah. Iya. Yang dulu-dulu tiba di Jeddah. Di Jeddah, kalau tiba di Jeddah itu butuh perjuangan lebih besar lagi bagi calon jemaah, karena dia harus naik mobil lagi ke Madinah sekitar 5 jam. Beberapa hari Madinah, jalan lagi ke Mekah sekitar 6 jam. Jadi lumayan capek. Sekarang jemaah haji dan umrah alhamdulillah kebanyakannya tiba di Madinah. Berapa lama naik mobil dari Madinah ke Bandara Madinah ke Masjid Nabawi? Ya, hanya kurang lebih 1 jam. Jadi alhamdulillah ini mempermudah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Madinah Bapak Ibu sekalian, yang pertama Madinah adalah tanah haram. Iya. Kalau ditanya Ki, apa itu tanah haram? Bagaimana tanggapan pikiran tak kalau dikatakan haram? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit tanggapan kalau haram itu bagaimana? Iya. Kalau mungkin dipahami ya haram itu ya dilarang. Bagaimana Je? Ya, begitu dia. Oh, diharam berarti dilarang, tanah dilarang. Iya. Makna haram di sini bahasa Arab artinya hurum. Apa artinya? Mulia, melabiri, melebihi. Jadi Madinah itu tanah haram, ada batasnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, baina airin wa thaurin. Batasnya antara lembah atau daerah Aur dan Thaur. Sebagian riwayat mengatakan antara bukit ini dengan bukit ini. Yang jelas di sana ada batas-batas tanah haram, tanah yang mulia, yang di dalamnya dilipat gandakan seluruh amal kebaikan kita, dan begitu sebaliknya. Kata para ulama, karena pahala dilipat gandakan, kalau melakukan dosa di sana berarti juga dilipat gandakan. Jadi hati-hati. Iya. Semangat melakukan ibadah, tapi kita hindari yang namanya dosa. Di Madinah Bapak Ibu sekalian, karena dia adalah kota haram, tanah yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim harrama Makkah wa inni harrama Madinah. Kalau Nabi Ibrahim dia mengharamkan atau memuliakan kota Makkah, sementara saya kata Nabi memuliakan atau mengharamkan adalah kota Madinah. Jadi dikatakan haramain, dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Tapi bukan Nabi Ibrahim, kata para ulama, yang mengharamkan, menjadikan dia tanah haram, tapi Allah yang menjadikan Makkah dan Madinah sebagai tanah haram. Dan di tanah haram ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Mana dalil lain bahwa Madinah adalah tanah haram, Makkah adalah tanah haram? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaki la'ardi khairullah. Bahwa demi Allah, engkau wahai Makkah adalah tanah yang terbaik di muka bumi. Wahabul ardillah, dan kamu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni, seandainya saya, kata Nabi, seandainya saya, la ukhrijtu minki, tidak diusir dari tanah Makkah, ma akhrajtu, saya tidak tinggalkan Makkah. Jadi Makkah tanah haram, Madinah tanah haram, tapi status kemuliaannya mulia tanah haram dibanding tanah Madinah. Tapi dua-duanya tanah haram.
Di Madinah Bapak Ibu sekalian, di Madinah ada di sana beberapa ibadah yang mengandung pahala yang besar dan tempat yang akan nanti kita kunjungi. Iya. Yang pertama di Madinah ada apa ya? Yang terkenal apa itu? Masjid Nabawi. Jadi di Madinah, di kota Madinah, sekarang kota Madinah tidak semuanya tanah haram. Karena adanya perluasan kota, maka tidak semua lagi kota Madinah tanah haram. Tapi selama kita di tanah haram, kalau di tanah haram itu berarti ada aturan. Tidak boleh memburu binatang. Di sana banyak burung-burung merpati, bahasa Bugisnya bodoh bangking. Ya. Ada beberapa di sana, tidak boleh diganggu. Jangan sampai kita tangkap bawa di hotel digoreng. Tidak boleh, ya. Tidak boleh menebang pohon-pohon, mengambil dedaunan. Di sana ada tanah haram. Ya. Di tanah haram yang paling terkenal adalah Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Masjid yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwah illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwah." Coba. Nakungina bita sekali asumbajan di Masjid Nabawi, di masjidku aneh, di masjid saya ini kata Nabi, itu pahalanya sama dengan 1000 kali salat di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Jadi kita 1 kali salat di Masjid Nabawi, tadi kata Ustaz telah jelaskan, sama dengan 1000 kali sembahyang kunneh di masjid ini. Baru 1 kali di sana. Kecuali Masjidil Haram. Berapa kali Masjidil Haram? Wa salatun fi Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alf. Lebih bagus, lebih afdal 100.000 kali lipat dibanding masjid lain. Jadi 100.000 kali lipat. 1 kali salat di sini sama dengan 100.000 kali lipat salat di Masjidil Haram. Kira-kira siapa yang tidak mau pergi salat di sana? Iya. Siapa yang tidak mau pergi salat di sana? Nah, pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu besar. Belum lagi di Madinah Bapak Ibu sekalian, ada namanya Raudhah. Mungkin kebanyakan kita ini masih baru beberapa orang yang pernah umroh. Di sana ada namanya Raudhah. Iya. Apa itu Raudhah? Iya. Raudhah bahasa Arab artinya taman. Taman. Bahasa Bugisna ya apa? Kayak taman-taman. Kalau kita pergi rekreasi, ya seperti itulah gambarannya, taman yang indah, ada bunga-bunga, ada pokoknya di taman itu banyak yang indah-indah semua yang dilihat. Itulah Raudhah. Kata Nabi, baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Ya. Antara rumahku, nanti rumahnya Nabi itu di Masjid Nabawi. Jadi rumahnya Nabi itu di dalam, karena perluasan, jadi rumah Nabi posisinya sekarang sudah di dalam Masjid Nabawi. Antara rumahnya Nabi ini, karena Nabi dikubur di rumahnya Aisyah istrinya Nabi, di situ Nabi meninggal, maka Nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Karena Nabi meninggal di rumahnya Aisyah, istri tercinta beliau, disitulah beliau dikuburkan. Antara rumahnya dengan mimbar yang kurang lebih sekitar berapa meter itu? 40-an ya. Ya, kurang lebih 40-an meter atau 30 sampai 40 meter. Antara itu dan ke belakang itu namanya Raudhah. Nanti di sana kita diantri masuk. Kalau dulu tidak antri ya,
lancar-lancar. Sekarang diantri ya, diantri. Disitulah Raudhah, taman dari taman-taman surga. Apa maksudnya taman? Ngakungi Pandritata, para ahli menjelaskan bahwa makna Raudhah di sini ada dua. Maknanya bahwa beribadah di dalam Raudhah itu akan memperoleh balasan nanti dan akan dimasukkan di antara taman-taman surga. Di antara ulama mengatakan tempat Raudhah memang ini yang akan diangkat dan dipindahkan ke dalam surga. Jadi kalau kita sudah pernah masuk di situ dan nanti di surga juga ada di situ, masya Allah. Raudhah, tempat yang indah, yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Tapi dipisah, tempatnya laki-laki, tempatnya perempuan. Ya, nanti kita sama-sama masuk di Raudhah. Perempuan juga ada yang dampingi masuk ke Raudhah. Iya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di Madinah ini secara singkat ya. Ya, mungkin nanti kita pemaparannya apalagi di materi inti nanti atau di tempat di lokasi akan kita jabarkan nanti area-area daerah Madinah apa di sekitarnya ya. Di Madinah juga terkenal namanya Masjid Quba. Ya, mungkin biasa kita dengar ya, Masjid Quba. Masjid apa ini Masjid Quba? Ada gambaran masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah. Kalau Nabi Ibrahim berarti Ka'bah, kalau Nabi tak Nabi Masjid Quba. Jadi waktunya Nabi tak pindah dari Makkah ke Madinah, itu tidak langsung masuk di kota membangun Masjid Nabawi, tapi singgah dulu di daerah Quba dan membangun namanya Masjid Quba. Ya, Masjid Quba ini ya mungkin nanti bisa di-share kalau belum berangkat jaraknya dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi. Ya, kurang lebih 5 kiloan. Ya, dekat. Nabi dulu dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba biasa mengendarai kendaraan, biasa juga berjalan kaki. Ya, jadi nanti kalau mau naik mobil bisa juga jalan kaki. Ada akses jalan kaki untuk menuju Masjid Quba. Ya. Di Masjid Quba sebagaimana tadi dijelaskan, belum pergi umroh, salatun fi Masjid Quba hadisnya, salat di Masjid Quba salat sunnah pahalanya seperti apa? Seperti pahala umroh secara sempurna. Jadi belum pergi umroh baru pergi salat di Masjid Quba, itu sudah kita mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Dan Nabi kebanyakan berziarah ke Masjid Quba itu pada hari Sabtu. Tapi nanti kita berangkatnya pada hari Sabtu, berarti tidak kebagian ke Masjid Quba pada hari Sabtu. Ya, Sabtu tanggal 10 Desember kita berangkat, tiba sore, berarti malamnya besoknya Jumat. Ya, tidak sampai lagi Sabtu sudah menuju Mekah. Jadi selain hari Sabtu tidak apa-apa, karena itu kebiasaan Nabi dari Sabtu. Tapi tidak ada pembatasan, mau datang hari apa saja. Kita nanti insya Allah sama-sama ke Masjid Quba. Masjid Quba. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita sama-sama ke Masjid Quba, nanti kita dijelaskan di sana. Di daerah dekat Masjid Quba itu ada namanya Sumur Cincing. Kenapa dikatakan Sumur Cincing? Karena disitulah cincinnya Nabi jatuh ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, cincin itu dipakai dari generasi ke generasi. Karena jarinya beliau kecil ketika pekerjaan sumur itu terjatuh dan sampai itu sumur dikeringkan selama 2 hari 2 malam, dicari cincinnya Nabi tidak ketemu, dan sekarang sudah ditutup, tapi masih diberikan tanda, ya, tanda bahwa ini adalah Masjid Cincin. Dikatakan Masjid Cincin, masjid cincinnya Nabi terjatuh. Ya, yang ada stempelnya, Nabi itu ada stempel La ilaha illallah di cincinnya, disitulah jatuh di dekat Masjid Quba. Nanti insya Allah kita sama-sama
jalan-jalan ke sana. Ya, dan beberapa keutamaan tentang Masjid Quba. Di Madinah ada namanya masjid tadi Qiblatain. Ya. Ada namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain maksudnya dua kiblat. Ya, kiblat kalau satu kiblat ya kiblat, tapi ini Qiblatain artinya dua kiblat. Dulu sebelum turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sebelum ayat ini turun, Nabi dulu salatnya menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis di Palestina, Masjid Aqsa. Tapi Nabi ingin sekali salat menghadap Ka'bah. Beberapa waktu kemudian turunlah ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan arahkan palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka terbentuklah dua kiblat. Satu kiblat menghadap Palestina, satu kiblatnya menghadap Masjidil Haram. Tapi kiblatnya sekarang yang menghadap ke Palestina sudah ditutup. Ya, sisa tanda-tanda. Ya. Masjid Qiblatain. Bapak Ibu sekalian, jadi ini ada beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan Masjid Qiblatain. Kita lewati saja karena waktu yang sempit. Di Madinah ada Gunung Uhud. Gunung Uhud. Insyaallah juga nanti kita akan lihat Gunung Uhud namanya. Gunung Uhud ini kita ingin melihat bukit yang ada di surga, maka ziarahlah ke Bukit Uhud. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai Nabi dan Nabi mencintainya. Di Gunung Uhud inilah pernah terjadi peristiwa besar yang namanya perang Uhud. Di sana nanti akan kita lihat ada sekitar 70 sahabat Nabi yang dikuburkan di daerah Uhud. Ya, di dekat Jabal Roma, tempat kaum muslimin dulu pasukan memanah. Nanti akan kita kisah-kisahkan di sana, di mana posisinya para sahabat berdiri, bagaimana ketika terjadi perang, dari arah mana perangnya, kemudian di mana sahabat berperang meninggal, di mana Nabi terluka, karena di perang Uhud Nabi terluka. Ya, nanti sejarahnya insyaallah lebih detailnya kita jelaskan di lokasinya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya. Di sana di Gunung Uhud ini salah satu gunung yang paling besar di Madinah. Jadi kalau kita ditanya gunung apa yang paling besar di Madinah, namanya Gunung Uhud. Di dekat Masjid Nabawi ada namanya pemakaman apa? Baqi. Ya. Jadi kalau kita mau masuk ke Baqi, ya setelah sholat berjamaah, hampir setiap waktu ada orang meninggal. Jadi hampir setiap waktu kita sholat jenazah. Saya kurang lebih 3 tahun di Saudi, hampir tidak pernah tidak sholat jenazah. Kalau kita mau ke Baqi, bagi laki-laki ya, bagi perempuan di belakang pagar, dia tidak masuk. Jadi sabar ke kita ibu-ibu, ya tidak masuk ya. Yang masuk itu siapa? Laki-laki, iya. Kalau mau masuk di Baqi, tunggu waktu sholat. Setelah sholat ada jenazah, kita ikut sama jenazah, mengantar jenazah masuk ke dalam Baqi. Itu dibuka. Kita mengikuti di dalam Baqi itu. Di Baqi itu nanti ada tuntunannya, apa doa dibaca masuk ke dalam Baqi, doa ziarah. Kemudian ini sudah ada doanya, Allahumma assalamualaikum daral qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nanti akan kita bimbing ketika mau masuk di sana. Di dalam di situ ada kuburannya istri Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi, ya. Ada kaum muslimin, ada para tabi'in. Yang di sana kuburannya tidak ada di tembok. Ya, jadi tidak ada tembok, makanya tidak pernah penuh. Kuburan yang sudah tua nanti digabung lagi, diisi lagi yang baru. Jadi kita bisa masuk ke Baqi insyaallah. Dan berziarah ke Baqi termasuk anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
karena Nabi sering datang ke makam Baqi ini. Jadi di Madinah Bapak Ibu sekalian, kita memperbanyak sholat di sini. Jangan bagi laki-laki, bagi ibu-ibu yang sempat, jangan pernah alpa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kita perbanyak nanti sholat wajib, sholat sunnah di Masjid Nabawi. Karena itu tadi keutamanya. Dan yang kedua, belum tentu Masjid Nabawi, belum tentu, bisa jadi umur kita pendek ya, dan tidak menginjak lagi Masjid Nabawi ya. Kemudian di Masjid Nabawi tadi sedikit lupa bahwa di Madinah kita akan berziarah ke kuburannya Nabi. Jadi setelah keluar nanti dari Raudhah, itu yang pertama nanti dilihat adalah kuburannya Nabi. Kita bersalam kepada Nabi, sampingnya ada Abu Bakar, baru Umar ya, keluar. Jadi ini termasuk inti utama kita di Masjid Nabawi, yang memperbanyak sholat ya. Kalaupun ziarah itu program travel ya, menambah wawasan, menambah keimanan kita ketika ada city tour ya. Ada juga percetakan Quran di Masjid Nabawi di Madinah. Oh ya, jadi ini ada, alhamdulillah. Kalau sebelumnya itu travel yang pemerakan atau sebelumnya tidak ada ya, tidak ada kepercetakan Quran. Jadi insya Allah yang 10 Desember ini kita berangkat ke percetakan Quran, insya Allah. Nanti kalau ke sana setiap yang ke sana biasanya tidak pernah tidak dapat Quran. Semua yang ke sana ada dapat Quran, satu orang satu. Kalau minta tambah lagi ya dibayar. Ya, jadi kita sediakan saja uang. Kalau masih mau 2, mau 3 dibayar nih. Ya, yang jelas gratis 1, ambil 2 bayar. Ya, itu di percetakan Quran. Jadi setelah ini kita di Madinah mungkin sekitar 4 hari ya. Ya, sekitar 5 hari di Madinah. Kita tinggalkan Madinah menuju Mekah. Berapa jaraknya Mekah Madinah? Ya kurang lebih 400-an lebih, hampir 500 km. Kita naik bis kurang lebih 6 jam baru bisa sampai di hotel. Jadi jarak 500 kiloan, naik bis hanya 6 jam. Kalau ke Makassar biasa 6 jam, hanya 100 kilo. Kenapa di sana cepat? Karena jalanannya seperti jalan tol semua ya, lancar, tidak ada macet, mulus ya. Dan biasanya hanya 1 kali singgah di rest area ya, ada singgah 1 kali istirahat di sepanjang perjalanan. Tapi sebelum kita masuk ke Mekah, nanti kita singgah dulu namanya Bir Ali. Di Bir Ali ini kalau dulu namanya Zulhulaifah, sekarang namanya Bir Ali yang dikenal. Bir Ali ini salah satu tempat mikat dari 5 mikat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Di tempat inilah nanti kita berniat. Jadi nanti dari hotel kita diarahkan mungkin berpakaian ihram yang memaki ya, karena di Bir Ali banyak orang. Tapi mungkin juga ada nanti yang mau di Bir Ali berpakaian ihram, bisa juga. Tapi di Bir Ali nanti intinya di situ adalah kita disitulah memulai berniat umroh. Disitulah berniat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Itu niat. Karena salah satu niat yang dilapaskan adalah niat umroh. Ya, labbaik Allahumma umratan. Tidak apa-apa dihafal-hafal. Ya, nanti juga diulang-ulang insyaallah. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Baru disambung. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Ini di Bir Ali. Nanti manasiknya akan dibahas. Bagaimana kalau kita sudah berihram, apa lagi yang tidak boleh dilakukan? Ya, tidak boleh pakai parfum misalnya, tidak boleh pakai songkok, tidak boleh berhubungan suami istri bagi yang bawa istri, tidak boleh lagi pakaian dalam, pakaian berjahit apa di dalam. Itu nanti akan dibahas di manasik.
Jadi kita hanya singgung bahwa kita singgah nanti namanya Bir Ali. Ya kurang lebih sekitar 2 jam di situ, kurang lebih ya 2 jam kita singgah, baru lanjutkan perjalanan masuk ke Mekah. Sebelum kita bahas Mekah, kita lihat dulu video singkat tentang kota Mekah, kota yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Ya, kalau kita dengarkan ucapan talbiyah, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Tenang, rindu betul ingin ketemu dengan Ka'bah Masjidil Haram. Labbaik, labbaik, Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang ini memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami tinggalkan dunia kami tinggalkan istri dan anak kami tinggalkan seluruh aktivitas dunia kami. Labbaik, kami ingin penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami ingin beribadah di Masjidil Haram-Mu. Kami sangat rindu. Labbaik. Kalau kita ucapkan labbaik, ada rasa rindu, ingin berjumpa, ingin mengharap ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kota Makkah, kaum muslimin rahimanillah. Jadi kalau kita tadi tinggalkan Bir Ali menuju Mekah, di atas bis itu kita disunnahkan memperbanyak ucapan tadi nih talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus kita baca. Itu disunnahkan. Di Mekah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi bahwa Mekah itu adalah kota haram, tanah haram. Tanah sama Madinah, tanah mulia. Tanah mulia yang ada aturan-aturan berlaku di dalamnya. Contoh di tanah haram Bapak Ibu sekalian, di sana itu banyak sekali burung merpati. Tidak boleh kita tangkap, jangan diganggu, jangan sembarang dedaunan diambil. Kalau kita jalan misalnya ke masjid, ke hotel, ada HP jatuh, misalnya ada HP-nya orang yang tidak ditahu siapa yang punya, jatuh. Kalau mau selamat biarkan begitu, jangan maki ambil nih, karena tidak tahu siapa mau dikasih. Ya ada tempat penitipan barang di Masjidil Haram, tapi mungkin kita tidak tahu mau dibawa kemana. Jadi kalau ada dilihat sesuatu yang berharga di tanah haram, biarkan nih. Kalau kita tidak tahu siapa yang punya, ada uang, biarkan. Ada HP, ada jam tangan, sesuatu yang berharga, biarkan saja. Tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tanah haram. Pahalanya besar, tapi dosanya juga besar. Ya. Pahala besar, dosanya besar. Jangan kira di Masjidil Haram tidak ada dosa ya.
Banyak juga. Di sana Nabi lahir, di sana juga lahir siapa? Abu Lahab yang dijamin masuk neraka. Ya, yang baik-baik nanti kalau kita lihat orang Arab yang baik, ya keturunan Nabi, keturunan sahabat. Yang jelek-jelek nanti ya mungkin keturunan siapa? Abu Lahab. Ya mungkin. Ya, yang jelek-jelek nanti banyak juga orang jelek di atas. Ya, ada juga. Ada pencurinya, ada orang nakalnya. Ya, di tanah haram banyak ujiannya Bapak Ibu sekalian. Kita mudah emosi, banyak gangguan di sana. Ya. Apalagi yang masih muda, banyak juga gadis-gadis Arab. Ya, tinggi juga. Misalnya ini saudara kita anak muda. Ya, hati-hati juga di sana, banyak yang tua-tua juga biasa tergoda. Ya. Jadi memang tinggi ujian di sana. Kita harus memang jadi tinggi pahala, tinggi ujian di tanah haram. Nah, di tanah haram ini Bapak Ibu sekalian, di Mekah ini ada namanya Masjidil Haram. Masjid Haram yang disitulah Ka'bah. Jadi kalau ada orang pergi umroh atau haji selain di sini tidak sah. Ya, misalnya ke bawah Karaing, ke tempat lain, nah itu tidak dianggap. Ya, tapi yang umroh itu hanya di Mekah karena tempat tawaf hanya di Ka'bah. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan hadisnya bahwa satu kali kita sholat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan berapa? 100.000. Jadi bukan 1.000, 100.000 kali lipat dibanding masjid lain. Coba berapa kali pelipat gandaan umur. Jadi kalau umur tak hanya 60 tahun, kalau sudah kita sholat di situ berapa tahun itu tambahannya kalau kita mau salat mengandalkan umur 28 tahun satu kali itu, Masya Allah. Jadi kita bertambah umurnya selama 28 tahun. Iya. Di Mekah ini nanti akan kita datangi seperti Multazam. Multazam itu kalau kita lihat Ka'bah misalnya, ini pintu Ka'bah. Sudutnya Ka'bah ada namanya Hajar Aswad. Jadi antara Hajar Aswad sama pintunya Ka'bah ya sekitar kurang lebih 2 meteran. Itulah Multazam. Jadi tempatnya sedikit. Di situ adalah tempat dikabulkannya doa. Ya, ini hadis yang sahih. Jadi tidak ada pun seorang hamba berdoa di situ kecuali pasti Allah kabulkan. Pasti, bukan insya Allah. Kalau ada bilang insya Allah bisa jadi, bisa tidak. Kalau di Multazam tidak ada orang yang berdoa di situ kecuali pasti Allah kabulkan kalau dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah ini ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi tadi video pertama itu kalau ada orang tawaf dan masuk di Hijr Ismail itu tidak sah umrohnya, tidak sah tawafnya karena dia masuk ke dalam Ka'bah. Jadi harus di luar Hijr Ismail dia tawafnya. Kecuali dia tidak tawaf mau masuk di Hijr Ismail salat sunat, itu baru boleh. Tapi kalau sementara tawaf tidak boleh dia masuk ke dalam Hijr Ismail. Yang apa istilahnya kalau bahasa Bugis? Batu masaleko apa? Batu apa? Masaleko, ya, batu yang bentuk setengah telur, setengah lingkaran. Nah, itulah yang dibilang Hijr Ismail. Di Mekah ada namanya Rukun Yamani. Ya, di Ka'bah itu nanti ada Rukun Yamani. Anggaplah di sini Hajar Aswad, anggaplah ini. Di sini pintunya. Sebelum Hajar Aswad, sudut ini namanya Rukun Yamani. Nanti terbuka di situ sudutnya, dilihat Ka'bahnya. Jadi terangkat sedikit kainnya, penutupnya. Tuh, yang sudut sini, itu yang dikasih parfum. Itulah namanya Rukun Yamani. Tidak dianjurkan, tidak disunahkan dicium, tapi diusap ketika melewati di situ. Misalnya kita tawaf, posisi kita dekat di situ, ya disunahkan diusap. Ya. Kalau mau cium Ka'bah ya bisa juga, ya, tapi bukan di saat tawaf ya, di lain-lain waktu. Mau masuk peluk-peluk Ka'bah karena rindu. Ya, ini yang dikasih parfum ini salah satu parfum terbaik di dunia. Ya, dikasihkan, makanya harum terus.
Jadi kalau mau harum-harum ya tempelkan badannya di situ ya, menempel harumnya. Ya, ini rukun Yamani. Jadi nanti antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, jadi sudut sini rukun Yamani sama Hajar Aswad. Nanti kita disunahkan membaca doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, insyaallah nanti akan kita selalu ingatkan ketika sampai di sini. Jadi kalau kita nanti umrah bareng, sama-sama umroh, sama-sama tawaf, nanti selalu diingatkan setiap sampai di rukun Yamani. Ya, baca lagi Rabbana atina sampai di ini Hajar Aswad. Kalau orang dulu bilang iya panasuku nasang umranu atau haji nu, aku nubawi Hajar Aswad. Itu pendapat orang dulu. Ya, yang bisa benar bisa salah. Intinya mencium Hajar Aswad itu bukan bagian dari kewajiban atau rukun umroh. Tapi kita hanya disunahkan jika mampu mencium, dicium. Kalau tidak mampu, disentuh. Kalau tidak mampu dengan sentuh, pakai tongkat. Kalau tidak bisa ya dengan lambaikan tangan seperti tadi awal video dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nanti akan dibahas di manasik. Iya. Nanti ada tandanya lampu hijau, disitulah kita mulai tawaf. Nanti keliling sebanyak 7 kali. Dan ini Hajar Aswad, Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Jadi batu hitam. Ketika jemaah haji semua pulang ke Indonesia, pulang ke negaranya, disitulah paling enak bagi kita yang tinggal di Saudi untuk mencium Hajar Aswad, karena kurang sekali orang, sepi. Jadi ngantri saja, cium lama-lama di situ, lihat-lihat di dalam apa di situ. Nah, di dalam disitulah ada batu dari surga yang ditempelkan. Itu kan tembok itu, beton itu, yang disitulah ditempel batu dari surga, namanya Hajar Aswad. Nanti ada kisahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lanjut sedikit. Di sini juga di sekitar Ka'bah, ya sini ada makam Ibrahim. Nanti akan kita jelaskan di manasik ya, apa rangkaian ibadah di makam Ibrahim. Jadi karena waktu kita yang membatasi, nanti setelah duhur, setelah makan siang, insyaallah kami berdua akan memandu Bapak Ibu sekalian jika ada yang mau ditanyakan. Ya, mau ke bahasa Konjo, bahasa Bugis, bahasa Indonesia bebas. Ya, kalau ada misalnya yang terkait tadi yang pramanasik ini, ya mau kita tanyakan setelah sholat makan siang, tanya-tanya lagi. Ya, mungkin sekitar sampai beberapa pertanyaan baru kita tutup. Jadi mungkin ada tadi yang terlupa dibahas, terlupa disampaikan ini rangkaian-rangkaiannya, maka nanti bisa diskusi, tanya-tanya. Ya, karena nanti intinya insyaallah di kota kita akan manasik. Kita akan manasik tentang cara berpakaian ihram, larangan-larangan ihram, sunnah-sunnah berihram, berumrah dan lain-lain sebagainya akan kita bahas. Bapak Ibu sekalian, ya untuk sementara kita cukupkan, kita istirahat, bersiap-siap untuk salat karena waktu sudah hampir masuk. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du.